Selama tahun-tahun terakhir konflik, sistem pemusnahan yang diadopsi oleh rezim Nazi mencapai tingkat teknis eksekusi yang beroperasi seperti mesin berkelanjutan tanpa jeda atau penyimpangan. Di kamp-kamp tertentu, struktur tertutup dirancang di mana seluruh kelompok dibawa dengan penipuan, dilucuti dari segalanya dan dibawa ke ruang kedap udara yang fungsi utamanya adalah untuk memusnahkan sejumlah besar orang dalam waktu singkat. Logika di balik bilik-bilik ini tidak hanya didasarkan pada penggunaan zat mematikan, tetapi pada struktur terorganisir untuk mengubah setiap langkah proses menjadi tindakan penghapusan fisik dan mental. Dari manajemen eksternal pintu hingga manipulasi paksa mayat, semuanya adalah bagian dari urutan yang kaku. Para sonderkomando yang dipilih dari para tahanan itu sendiri dipaksa untuk melakukan tugas-tugas berulang seperti membersihkan sisa-sisa, mengklasifikasikan objek, memeriksa mayat, dan mempersiapkan tempat untuk kelompok berikutnya. Tidak ada yang luput dari kendali, semuanya diatur. Jenis penyiksaan fisik dan mekanis apa yang terjadi di dalam sistem pemusnahan massal ini? Blok 11. Hukuman dimulai saat kedatangan. Para pendatang baru yang melewati prosedur masuk tidak butuh waktu lama untuk mengetahui apa arti blok nomor 11. Itu adalah tempat di mana perintah dieksekusi tanpa ruang untuk keraguan. Sejak hari pertama, para tahanan mengamati bagaimana beberapa orang dipisahkan, dibawa menyusuri koridor dalam keheningan, dan dikurung di ruang-ruang di mana cahaya tidak bisa masuk. Staf camp tidak menyembunyikan fakta bahwa blok itu adalah pusat sanksi paling berat. Tidak seperti area lain, di sini tidak ada teriakan atau pemukulan di depan umum. Semuanya diputuskan secara pribadi di dalam dinding beton, tanpa saksi atau penjelasan. Hukuman-hukuman itu tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berusaha untuk menghancurkan kemauan. Sel kecil, tanpa jendela atau ventilasi, di mana hingga 4 orang dikurung berdiri, hanyalah bagian dari sistem. Di sel-sel itu tidak mungkin untuk duduk atau meregangkan lengan. Kadang-kadang berjam-jam berlalu, kadang-kadang berhari-hari, tanpa mengetahui berapa lama mereka harus bertahan dalam postur paksa itu. Udara pengap dan kegelapan total menyebabkan banyak orang pingsan sebelum fajar. Beberapa kehilangan kesadaran, yang lain berteriak, tetapi tidak ada yang menjawab. Itu adalah pesan pertama dari camp. Apapun bisa terjadi, dan tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Salah satu bentuk intimidasi yang umum adalah sidang palsu. Di sebuah ruangan darurat dengan meja, seorang perwira, dan beberapa lembar kertas, pertanyaan diajukan tanpa mendengarkan jawaban. Sudah diputuskan siapa yang akan dihukum, tetapi prosedur dipalsukan. Tahanan harus tetap tegak, tidak bergerak, tidak mengalihkan pandangan. Terkadang hukuman sudah diterapkan sebelum sidang palsu, hanya perlu dicatat. Kadang-kadang itu adalah kurungan di sel-sel kecil. Di lain waktu, pemukulan yang diterapkan tanpa pemberitahuan. Ada juga sel-sel tanpa cahaya, di mana tidak mungkin untuk membedakan apakah itu siang atau malam. Di sana, beberapa mulai berbicara sendiri, yang lain menggaruk dinding dengan jari-jari mereka. Disorientasi progresif adalah bagian dari hukuman. Rutinitas di blok itu tidak mengikuti jadwal. Teriakan konstan tetapi tidak diketahui apakah itu datang dari atas, dari bawah, atau dari samping. Tidur adalah tindakan perlawanan. Makan ketika diizinkan tidak menjamin apa-apa. Air kadang-kadang ditolak sebagai bagian dari hukuman. Eksekusi diintegrasikan ke dalam lingkungan sehari-hari camp, dan beberapa hari tubuh dibiarkan terpapar di pintu masuk sebagai peringatan, tanpa membiarkan siapapun mengalihkan pandangan mereka, karena semua orang harus melewatinya. Bau mesiu dan darah tetap di udara selama berjam-jam. Terkadang, saat fajar, tembakan terdengar, tetapi tidak diketahui berapa banyak atau siapa yang ditembak. Di lain waktu, beberapa tahanan diperintahkan untuk menggali kuburan tanpa diberitahu untuk apa. Pada saat-saat itu, keheningan menjadi lebih berat. Tidak ada yang berkomentar, tidak ada yang bertanya. Kemudian, ketika mayat-mayat diseret, semuanya dipahami. Sekop-sekop dibiarkan di samping kuburan sebagai bagian dari lanskap sampai perintah lain tiba. Para pendatang baru yang tidak mengerti apa arti blok 11 segera belajar untuk tidak melihat ke arah itu.
Bangunan itu sama dengan yang lain, tetapi memiliki beban yang dirasakan semua orang. Kisah-kisah tentang mereka yang tidak pernah kembali lebih berat daripada kata-kata. Keheningan yang mengelilingi blok itu adalah bahasa tersendiri. Para penanggung jawab tempat itu bergerak dengan lambat dan langkah terukur, tanpa perlu berlari atau meninggikan suara, karena kehadiran mereka saja sudah cukup untuk membuat orang lain menyingkir. Mereka membawa kunci-kunci tergantung, bukan karena kebutuhan praktis, tetapi sebagai simbol kontrol konstan. Setiap bunyi metalik mengumumkan bahwa sebuah sel akan dibuka atau ditutup, dan para tahanan tahu bagaimana mengenali suara itu di antara semua suara lainnya. Kadang-kadang, pintu-pintu terbuka tanpa alasan yang jelas, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dikatakan bahwa blok itu tidak hanya menghukum tubuh, tetapi juga menguraikan sedikit kemauan yang tersisa, dan meskipun tanda-tanda tidak selalu terlihat, cukup dengan mengamati bagaimana beberapa orang kembali tanpa luka, tetapi dengan tubuh tegang, langkah tidak stabil, dan tatapan kosong, seolah-olah mereka tidak ingat bahwa mereka sudah keluar dari sel, semuanya dalam lingkungan di mana keheningan memenuhi fungsi jeritan, karena hukuman tidak memerlukan suara untuk menghapus setiap upaya untuk menjawab. Tidak ada logika yang dapat dipahami dalam penerapan sanksi. Tahanan yang telah melakukan kesalahan yang sama menerima hukuman yang berbeda, beberapa dipukuli, yang lain dikurung, dan tidak sedikit yang dikirim ke kerja paksa tanpa penjelasan apapun, karena ketidakpastian juga merupakan bagian dari teknik. Tidak ada yang tahu berapa lama hukuman akan berlangsung atau kriteria apa yang menentukannya, dan ambiguitas konstan itu mengikis setiap bentuk perlawanan. Meskipun blok 11 bukan satu-satunya tempat di mana siksaan diterapkan, itu adalah yang pertama menunjukkan seberapa jauh aturan tak terlihat dari kamp bisa pergi, di mana disiplin tidak diajarkan melalui aturan tertulis, tetapi melalui rasa takut. Kontak pertama dengan tempat itu terukir dalam ingatan mereka yang selamat, dan meskipun tidak semua orang melewatinya, semua orang takut akan keberadaannya, karena cukup dengan melihat mereka yang telah kembali untuk memahami apa yang bisa terjadi tanpa perlu satu kata pun. Blok 11 bukanlah bangunan lain, melainkan pesan yang bertahan dari waktu ke waktu, bukti bahwa di dalam dinding-dinding itu tidak ada tempat berlindung yang mungkin. Pemukulan, cambuk, dan tiang, kekerasan yang dilegalkan. Sejak awal persidangan Frankfurt, kesaksian-kesaksian menunjukkan bahwa pemukulan tidak luar biasa atau sewenang-wenang, melainkan alat yang dilembagakan. Terdakwa Wilhelm Boger misalnya digambarkan sebagai seseorang yang selalu membawa tongkat besi dan tongkat kayu. Alat itu tidak hanya terlihat, tetapi juga bagian dari rutinitas sehari-harinya. Beberapa saksi menyatakan bahwa ia bahkan menggunakannya ketika hanya melakukan panggilan nama di jalur kedatangan. Menurut mereka, Boger memukul tahanan secara tiba-tiba, tanpa perlu provokasi atau peringatan. Salah satu metode yang paling sering disebutkan adalah menggantung dengan lengan terikat di belakang, sebuah teknik menyakitkan yang meninggalkan bekas permanen. Para saksi meyakinkan bahwa teriakan-teriakan itu begitu keras sehingga terdengar dari gedung-gedung lain. Dalam lebih dari satu kesempatan, praktik ini digunakan pada beberapa tahanan pada saat yang sama. Terdakwa Mulka mengakui mengetahui keberadaan hukuman ini dan mengatakan telah melihatnya diterapkan. Salah satu terdakwa lainnya, sebaliknya, menyatakan bahwa ia tidak pernah menjadi saksi langsung, meskipun ia mengakui bahwa laporan-laporan cedera sangat sering sehingga tidak bisa diabaikan. Berkenaan dengan apa yang disebut tiang penyiksaan, dijelaskan bahwa para tahanan diikat dengan punggung menghadap struktur vertikal dan kaki mereka tidak bisa bergerak. Begitu dalam posisi itu, mereka menjadi tidak berdaya terhadap pukulan yang bisa berlangsung berjam-jam. Dalam beberapa kasus, hukuman diberikan di depan tahanan lain sebagai peringatan. Seorang saksi menjelaskan bahwa rasa sakit menyebabkan pingsan, tetapi bahkan saat itu hukuman terus berlanjut. Tujuannya menurutnya bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk menghancurkan individu sepenuhnya. Beberapa saksi menceritakan telah melihat penggunaan cambuk kulit secara sistematis, terutama terhadap mereka yang tertangkap basah sedang beristirahat selama bekerja atau makan di luar jam yang ditentukan.
Salah satu terdakwa mengakui bahwa cambuk-cambuk itu dibagikan di antara pengawas tertentu. Dalam kesaksian lain, dinyatakan bahwa bahkan ada hierarki hukuman dan pemukulan dengan tongkat kayu dianggap kurang parah daripada cambukan. Dalam salah satu fragmen persidangan yang paling mengejutkan, seorang mantan tahanan menceritakan bahwa selama inspeksi rutin, ia dipukul karena tidak memiliki pakaian bersih. Penjaga yang memukulnya tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hukuman itu segera. Saksi menjelaskan bahwa ia kehilangan kesadaran setelah menerima setidaknya 20 pukulan berturut-turut dan bahwa ia diseret ke tempat tidurnya tanpa menerima perawatan medis. Kasus serupa lainnya terjadi ketika seorang tahanan tertangkap basah sedang berbicara selama formasi. Ia dipaksa untuk berlutut selama beberapa jam di bawah sinar matahari, sementara menerima tamparan secara berkala dari penjaga yang berbeda. Normalisasi praktik-praktik ini menjadi jelas dalam catatan internal itu sendiri. Salah satu dokumen yang disajikan dalam persidangan menunjukkan laporan disiplin yang merinci jumlah pasti pukulan yang diterapkan pada seorang tahanan sebagai bagian dari sanksi. Itu bukan tindakan improvisasi, melainkan praktik yang diformalkan, dicatat, dan ditinjau. Dalam beberapa kasus, otorisasi sebelumnya diminta untuk melakukan hukuman fisik tertentu. Terdakwa Schwarzhuber mengakui dalam pernyataannya bahwa ia telah berpartisipasi dalam persetujuan hukuman dan bahkan menerima instruksi tentang jenis pukulan apa yang dapat ditoleransi sesuai dengan kondisi tahanan. Pemilihan instrumen penyiksaan juga tampaknya mematuhi kriteria tertentu. Para narapidana yang dianggap residivis dikenakan hukuman yang lebih lama dan dengan alat yang lebih berat. Beberapa cerita menggambarkan bagaimana hukuman menjadi tontonan yang tidak disengaja. Pada satu kesempatan, seluruh barisan tahanan dipaksa untuk menyaksikan pemukulan salah satu rekan mereka. Tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan atau bereaksi. Jika ada yang mengalihkan pandangan, ia juga akan dihukum. Kesaksian-kesaksian itu sepakat bahwa adegan-adegan ini berusaha tidak hanya untuk menghukum individu, tetapi untuk menanamkan ketakutan kolektif. Praktik yang sangat kejam digambarkan sebagai komedi putar, di mana tahanan dipaksa untuk berlari melingkar sambil dipukuli oleh beberapa penjaga saat mereka lewat. Hukuman ini bisa berlangsung hingga batas pingsan. Setelah berhenti, tahanan dipaksa untuk melanjutkan di bawah ancaman pemukulan baru. Dalam lebih dari satu kasus, para saksi meyakinkan bahwa akibatnya tidak dapat diubah. Laporan juga disajikan tentang penggunaan ember berisi air es sebagai hukuman. Seorang tahanan dipaksa untuk mencelupkan kepalanya beberapa kali ke dalam wadah berisi air dingin sambil menerima penghinaan dan tamparan. Salah satu terdakwa membenarkan tindakan ini sebagai metode untuk membangunkan mereka yang tampak apatis, meskipun efeknya termasuk kehilangan kesadaran, hipotermia, dan cedera yang berlangsung lama. Sepanjang sesi, menjadi jelas bahwa bentuk-bentuk kekerasan fisik ini bukanlah hasil dari ekses pribadi atau tindakan yang terisolasi, melainkan bagian dari sistem yang melegalkan kekejaman. Kesaksian, dokumen, dan kata-kata para terdakwa sendiri menunjukkan bahwa penyiksaan direncanakan, dieksekusi dengan metode yang ditentukan, dan dalam banyak kasus dicatat sebagai bagian dari administrasi harian kamp. Kelaparan tanpa akhir, perut sebagai target hukuman. Sepanjang hari, para tahanan dipaksa untuk menghabiskan beberapa jam di dekat ruang makan, di mana bau sup mencapai setiap sudut kamp, sementara ribuan orang menunggu berdiri, mengetahui bahwa sebagian besar tidak akan menerima apa-apa, meskipun panci ada di sana terlihat penuh, dengan isinya hanya diperuntukkan bagi beberapa orang. Seorang perwira mencatat nama-nama di daftar sementara, yang lain mengawasi setiap upaya pendekatan yang tidak sah, dan merupakan hal yang umum untuk melihat mereka yang mencoba mendapatkan sedikit cairan, didorong, dipukuli, atau hanya diusir dari tempat itu tanpa penjelasan. Kadang-kadang, salah satu tahanan dikirim sebagai petugas untuk menyajikan, dan dengan lengan gemetar karena kelemahan, ia harus menjaga sendok tetap rata agar tidak menumpahkan setetes pun, karena jika ia gagal atau jika seseorang memprotes jumlahnya, ia segera diganti. Beberapa orang hampir tidak menerima air berwarna, sementara yang lain, jika beruntung, menemukan beberapa kol rebus atau sisa-sisa butiran kecil yang mengambang di dasar.
Pada malam hari, di barak, rasa lapar membuat banyak orang tidak bisa tidur, dan gumaman perut kosong bercampur dengan percakapan berbisik tentang makanan masa lalu. Seringkali seseorang akan menceritakan berulang kali bagaimana ia menyiapkan roti di rumah, atau bagaimana ibunya memasak sup dengan daging asli, dan cerita-cerita itu beredar seolah-olah itu adalah satu-satunya yang tersisa. Beberapa mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara yang lain menjauh, kesal dengan ingatan yang menyakitkan dari apa yang tidak akan pernah kembali. Bukan hal yang aneh bagi para pendatang baru untuk mencari makanan di tempat sampah, mengais-ngais di antara sisa-sisa perwira atau di sekitar krematorium, di mana kadang-kadang mereka menemukan sesuatu, tulang, kulit, remah. Makan di depan orang lain adalah provokasi, tetapi tidak ada yang berani melaporkannya, dan banyak yang bersembunyi di sudut-sudut untuk mengunyah dengan cepat sebelum terlihat. Meskipun jika mereka tertangkap, mereka menerima hukuman yang berkisar dari pemukulan hingga larangan total untuk mendekati ruang makan selama berhari-hari. Pembagian roti adalah upacara yang sunyi dan berbahaya, karena dipotong menjadi porsi yang sangat kecil sehingga tampak simbolis, dan orang yang bertanggung jawab untuk membaginya menggunakan tali atau pisau cukur untuk menghindari ketidaksetaraan. Meskipun demikian, argumen tidak bisa dihindari. Beberapa mencoba menukar jatah mereka dengan rokok, sementara yang lain dengan mata kosong menyimpannya untuk nanti sebagai tindakan perlawanan yang sia-sia. Kontrol atas rasa lapar adalah mutlak, dan itu bukan hanya tentang kelangkaan, tetapi tentang perhitungan penderitaan yang tepat, karena makanan datang ketika para penjaga menginginkannya dan jumlahnya bervariasi tanpa logika yang jelas. Kadang-kadang, setelah berhari-hari kerja paksa yang panjang, tidak ada yang dibagikan dan mereka yang mengeluh dicatat di daftar hitam. Mereka yang mencuri, jika tertangkap, berakhir diisolasi atau lebih buruk, dan ada beberapa yang, di tengah kelelahan, mengambil risiko mengambil roti dari orang lain yang sedang tidur. Ketika mereka ditemukan, hukuman massal berlangsung dalam keheningan, hampir ritual. Beberapa mencoba menipu sistem, kembali ke ujung antrean, mengubah tempat, berpura-pura menjadi orang lain, tetapi pengawasan ketat dan para kapo tahu setiap wajah, mengetahui berapa kali seseorang mendekat. Jika mereka mendeteksi upaya untuk mengulangi jatah, nomor tahanan dicatat dan ia dikeluarkan dari pembagian selama beberapa hari, tanpa penjelasan atau pilihan untuk memulihkannya. Ruang makan bukanlah tempat kelegaan, melainkan ketegangan, dan seseorang harus menjaga pandangan tetap rendah, berjalan tanpa tergesa-gesa, tidak berbicara, tidak menimbulkan kecurigaan. Bahkan saat menerima sup, gerakannya harus tepat, mengambil mangkuk, berbalik, pergi, karena setiap penundaan dipandang sebagai provokasi. Terkadang isinya tumpah sebelum mencapai mulut, tetapi tidak ada yang mengeluh karena lebih baik kelaparan daripada menghadapi reaksi penjaga. Selama inspeksi, sisa-sisa makanan yang tersembunyi di pakaian dicari, dan jika ada sesuatu yang ditemukan, bahkan kulit kering, orang itu dipanggil ke depan dan dipaksa untuk mengakui dari mana ia mendapatkannya. Jika ia diam, ia dipukuli. Jika ia berbicara, orang lain menderita, dan tidak ada yang keluar tanpa cedera. Yang paling cerdas menyembunyikan remah-remah di antara jahitan, tetapi seiring waktu bahkan cara-cara itu menjadi tidak berguna karena kontrolnya total dan keputusasaan tumbuh. Pada hari-hari ketika angkutan baru tiba, para tahanan tahu bahwa mungkin akan ada lebih banyak sup, tetapi mereka juga tahu bahwa risikonya lebih besar karena para pendatang baru yang lemah dan bingung kadang-kadang menerima lebih banyak secara tidak sengaja, dan itu menyebabkan konfrontasi. Persaingan untuk jatah yang lebih besar menjadi brutal. Beberapa mendorong, yang lain memohon, tetapi tidak ada yang membantu karena rasa lapar menghapus semua bentuk solidaritas. Dapur dikunci, dan hanya petugas yang masuk di bawah pengawasan, meskipun kadang-kadang ada yang mencoba mencuri kentang, bawang, sesendok gandum. Jika ia berhasil, ia menjadi pahlawan selama beberapa jam, tetapi jika ia gagal, ia menghilang dari kamp. Tidak ada yang membicarakannya, hanya mengingat adegan di mana ia mencoba melewati pintu dengan tangan kosong dan kepala tertunduk. Diskusi tentang makanan adalah hal yang umum, bahkan di antara teman-teman, karena rasa lapar menghapus ingatan, janji, ikatan,
dan tidak ada yang memikirkan orang lain. Semuanya direduksi menjadi menghitung langkah-langkah ke panci, melihat dasar mangkuk, berharap besok tidak lebih buruk, dan beberapa orang mengatakan bahwa makan adalah hidup, sementara yang lain berpikir bahwa hidup hanyalah menanggung kelaparan satu hari lagi. Keheningan total, pikiran yang hancur dari dalam. Kemerosotan psikologis di kamp-kamp konsentrasi bukanlah konsekuensi sekunder, melainkan bagian integral dari sistem. Sejak saat para pendatang baru turun dari gerbong, lingkungan dirancang untuk melucuti mereka dari setiap gagasan otonomi. Bahasa tubuh yang dikembangkan banyak orang setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan di kamp menunjukkan dengan jelas ketidakberhubungan di dalam. Ekspresi mata berhenti bereaksi terhadap lingkungan. Baik ketakutan maupun kejutan tampaknya tidak menghasilkan reaksi apapun. Yang tersisa adalah tatapan kosong, tanpa kilau, seolah-olah tidak ada yang tersisa di dalam. Beberapa tahanan menjadi sosok-sosok pendiam yang mengembara tanpa tujuan di sekitar kamp, sama sekali tidak menyadari kekacauan di luar. Mereka tidak berbicara kecuali diajak bicara, dan jika mereka melakukannya, jawaban mereka singkat, mekanis, seolah-olah mereka hanya mereproduksi frasa yang dipelajari tanpa niat apapun. Bentuk ketaatan ini bukanlah hasil dari kemauan, melainkan semacam refleks terkondisi setelah serangkaian pemukulan, teriakan, dan ancaman. Banyak yang belajar bahwa berpikir sendiri tidak hanya tidak berguna, tetapi juga berbahaya. Setiap inisiatif bisa disalahartikan, setiap kata yang salah ditempatkan bisa dihukum. Fenomena umum adalah ketaatan otomatis. Beberapa tahanan menggambarkan bagaimana, bahkan tanpa sepenuhnya memahami perintah, mereka merespons dengan cepat, seolah-olah tubuh mereka bertindak sendiri. Ini terjadi terutama di antara mereka yang telah melewati beberapa sesi hukuman, atau mereka yang telah menyaksikan pembalasan ekstrim tanpa penjelasan apapun. Seiring waktu, banyak yang berhenti bertanya mengapa hal-hal terjadi. Satu-satunya tujuan harian adalah menghindari perhatian. Salah satu gejala paling mencolok dari keruntuhan internal adalah hilangnya kontak dengan identitas diri sendiri. Di Auschwitz, penggunaan nomor alih-alih nama bukanlah detail administratif, melainkan cara untuk memecah kepribadian. Beberapa tahanan berbicara tentang diri mereka sendiri menggunakan nomor mereka, bahkan di antara teman dekat. Alienasi ini semakin dalam dengan isolasi emosional. Berbeda dengan bentuk penjara lainnya, di Auschwitz komunikasi bebas antar tahanan sangat minim. Ketidakpercayaan, ketakutan akan konsekuensi, dan kelelahan menyebabkan pertukaran pribadi menjadi semakin langka. Hasilnya adalah keberadaan yang hampir otomatis. Beberapa tahanan menggambarkan bagaimana hari-hari mereka berlalu tanpa kesadaran. Mereka bangun, berbaris ke tempat kerja, kembali, dan tidur tanpa bisa mengingat apa yang telah mereka lakukan. Disosiasi itu bukan hanya pertahanan terhadap rasa sakit, tetapi juga mekanisme adaptasi terhadap lingkungan di mana berpikir dianggap berbahaya. Dalam banyak kasus, yang hilang bukan hanya kemauan tetapi gagasan tentang temporalitas. Tanpa tanggal, tanpa referensi eksternal, banyak yang tidak tahu berapa lama mereka berada di kamp. Ketaatan diperkuat melalui ketakutan yang tidak terduga. Hukuman kolektif untuk tindakan individu, pemukulan untuk gerakan yang disalahartikan, penghinaan publik tanpa alasan yang jelas, semuanya berkontribusi pada perasaan bahwa tidak ada aturan yang jelas. Ketidakpastian ini adalah salah satu instrumen paling efektif untuk menghancurkan pikiran. Para tahanan tidak dapat mengantisipasi konsekuensi atau belajar dari pengalaman sebelumnya. Akibatnya, satu-satunya perilaku yang masuk akal adalah tidak menonjol, tidak berpendapat, tidak bertindak. Bahasa tubuh mencerminkan kepasrahan ini. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk, menghindari kontak mata, dengan lengan menempel di sisi tubuh. Beberapa bahkan mengadopsi postur serupa di luar jangkauan penjaga, seolah-olah tubuh mereka secara permanen telah menginternalisasi perintah kepasrahan. Jenis gerakan ini menjadi umum, bahkan di antara mereka yang tidak diserang secara fisik baru-baru ini. Seluruh lingkungan berfungsi sebagai pengingat konstan akan potensi hukuman. Beberapa dokter internal camp mendokumentasikan kasus kelumpuhan psikologis. Beberapa tahanan berhenti berbicara sama sekali, tanpa ada penyebab medis yang dikenali. Yang lain tetap tidak bergerak selama berjam-jam.
tidak menyadari gerakan di sekitar mereka. Salah satu dokter menyebut seorang pemuda yang setelah dipisahkan dari kelompoknya tidak mengucapkan sepatah kata pun selama berminggu-minggu. Ia hanya makan jika makanan diletakkan di mulutnya dan tidak menanggapi namanya atau rangsangan dasar. Jenis reaksi ini sering terlihat di antara yang termuda dan pendatang baru yang telah menderita kehilangan tiba-tiba. Tidak adanya inisiatif diartikan oleh beberapa orang sebagai kemalasan atau apatis, tetapi mereka yang mengetahui cara kerja KAM tahu bahwa itu adalah bentuk perlawanan pasif atau penyerahan total. Ada orang-orang yang setelah kehilangan seluruh keluarga mereka atau menderita pemukulan berulang kali hanya berhenti bergerak. Mereka tidak mengeluh, tidak meminta apa-apa, tidak bereaksi terhadap teriakan atau pukulan. Mereka tetap duduk atau berbaring menatap ke dalam kekosongan. Dalam kasus-kasus itu, kematian biasanya datang karena kelalaian. Mereka tidak bangun untuk berbaris, mereka tidak makan, mereka tidak melarikan diri dari hukuman. Salah satu tahanan menceritakan bahwa di bloknya tidur seorang pria yang tidak berbicara, tidak makan, tidak bangun. Ia hanya berayun perlahan maju mundur, seolah mengulangi gerakan yang dipelajari di tempat lain. Tidak ada yang tahu namanya atau bagaimana ia sampai di sana. Suatu hari, ia hanya berhenti bergerak. Blockführer memerintahkan untuk memindahkannya, seolah-olah ia adalah objek lain. Tidak ada yang berkomentar apapun. Adegan-adegan seperti ini begitu umum sehingga mereka berhenti memprovokasi reaksi. Para wanita menunjukkan pola yang serupa, meskipun dalam beberapa kasus ketidakberhubungan emosional bermanifestasi lebih cepat setelah agresi tertentu. Beberapa berpegang teguh pada rutinitas minimal, seperti melipat sapu tangan atau mencuci sepotong pakaian sebagai cara untuk mempertahankan ikatan terakhir dengan normalitas. Tetapi ketika kegiatan ini terganggu, reaksinya bukan protes, melainkan kehilangan total. Seolah-olah satu-satunya struktur mental yang tersisa telah terurai. Pola lain yang diamati adalah pengulangan mekanis dari frasa-frasa yang tidak masuk akal. Beberapa tahanan terus-menerus menggumamkan satu kata yang sama atau mengucapkan doa-doa yang tidak berhubungan dengan lingkungan. Perilaku ini diartikan oleh orang lain sebagai tanda bahwa orang itu tidak bisa kembali normal. Mereka disisihkan seolah-olah mereka adalah bagian tak terhindarkan dari lanskap. Tidak ada yang campur tangan karena campur tangan bisa membawa konsekuensi dan karena mereka tahu tidak ada cara untuk membantu. Ketakutan menjadi saksi kemerosotan semacam itu menyebabkan banyak orang mengisolasi diri secara emosional. Mereka menghindari menjalin ikatan yang dalam dengan orang lain karena mereka tahu bahwa melihat seorang rekan jatuh lebih sulit daripada menanggung penderitaan sendiri. Jarak emosional ini semakin berkontribusi pada depersonalisasi umum. Para tahanan berhenti memanggil satu sama lain dengan nama, menghindari menggunakan kata ganti pribadi, dan mengurangi komunikasi menjadi hal-hal yang penting. Lingkungan tidak menawarkan kemungkinan pemulihan apapun. Tidak ada ruang hening, tidak ada dukungan emosional, tidak ada kontak manusia yang bebas. Setiap isyarat penghiburan dapat ditafsirkan sebagai subversi. Bahkan dokter atau perawat yang mencoba membantu diawasi. Oleh karena itu, mereka yang masih mempertahankan kewarasan menyembunyikannya. Mereka berpura-pura patuh sepenuhnya, mengulangi formula, mengadopsi ekspresi netral. Seluruh pikiran diorganisir untuk bertahan hidup, tetapi dalam proses itu, seringkali satu-satunya yang bertahan adalah tubuh. Orang itu sudah tidak ada lagi di sana. Langkah sukarela terakhir. Di Auschwitz, beberapa tahanan memutuskan untuk mengakhiri penderitaan yang mengelilingi mereka dengan cara mereka sendiri. Beberapa memilih untuk berjalan tanpa ragu-ragu menuju pagar listrik di sekeliling, sadar bahwa kontak itu akan menjadi tindakan terakhir mereka. Pagar-pagar ini tidak hanya berfungsi sebagai batas fisik, tetapi juga mewakili hasil akhir yang pasti bagi mereka yang tidak melihat jalan lain. Di dalam camp, mereka membicarakannya dengan istilah-istilah seperti garis keluar atau garis kebebasan terakhir. Meskipun para pendatang baru takut akan struktur itu, mereka yang paling terkuras oleh waktu, rutinitas paksa dan kebrutalan berjalan menuju itu dengan langkah mantap.
Tubuh jatuh hampir seketika, tidak bergerak, dan tidak ada yang campur tangan. Dari menara, para penjaga hanya mengamati. Tahanan lain tetap diam. Tubuh biasanya tetap di sana selama berjam-jam, terlihat oleh semua orang, sampai seseorang memindahkannya sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari. Apa yang paling mengesankan bukanlah tindakan itu sendiri, melainkan ekspresi wajah sebelum lompatan. Beberapa maju dengan tenang, yang lain berlari dengan putus asa. Tetapi semua tahu apa yang mereka lakukan. Dan semua melakukannya dengan kepastian bahwa tidak akan ada jalan kembali. Di lain waktu, mereka yang tidak lagi bisa menanggung situasi menggunakan metode yang lebih tersembunyi. Dengan kain, tali improvisasi, atau ikat pinggang, mereka menggantung diri di sudut-sudut barak yang paling tidak terlihat. Adegan-adegan ini hampir selalu terjadi di malam hari. Keesokan paginya, teman-teman tidur menemukan tubuh tergantung dari balok atau di belakang pintu. Banyak dari kasus ini tidak meninggalkan catatan atau tanda apapun. Mereka yang bertanggung jawab atas sonderkommando atau shift kebersihan mendekat dalam keheningan dan menurunkan almarhum dengan hati-hati, berusaha untuk menghindari penjaga mengetahuinya. Oleh karena itu, kata sandi di antara para tahanan adalah menangani penemuan tanpa menarik perhatian. Itu adalah cara mati yang tidak meminta izin atau penjelasan dan yang memperjelas sejauh mana lingkungan telah mendorong seseorang untuk mengambil keputusan itu. Dalam banyak kesempatan, beberapa tahanan keluar dari barisan selama penghitungan atau sengaja menyimpang selama pawai. Setiap gerakan tiba-tiba, di luar pola yang ditentukan, berfungsi untuk memprovokasi reaksi dari penjaga. Dan reaksi itu biasanya datang dalam bentuk tembakan. Apa yang bagi para penjaga adalah pelanggaran yang dihukum, bagi tahanan adalah keputusan yang diperhitungkan, membuat diri mereka dibunuh tanpa memintanya secara langsung. Kematian dengan demikian menjadi tindakan pilihan yang terselubung. Müller menceritakan beberapa episode di mana para tahanan tahu apa yang mereka lakukan. Tatapan, irama langkah, dan lingkungan mengkonfirmasikannya. Dalam kasus-kasus itu, tidak ada yang berteriak, tidak ada yang meminta bantuan. Mereka hanya menerima tembakan sebagai jalan keluar sukarela. Eksekusi tidak dicatat dengan nama atau penjelasan. Hanya mayat yang menghilang di dalam oven dan kisahnya tetap di udara. Beberapa orang yang selamat memahami ini sebagai bentuk protes diam, meskipun mereka tidak berani mengatakannya dengan keras. Ada juga mereka yang berusaha membuat diri mereka sakit sebagai cara untuk menghilang. Di tengah kelaparan konstan dan kurangnya pakaian, beberapa orang sengaja mengekspos diri mereka pada infeksi, mendekati mereka yang paling sakit, atau menanggalkan pakaian di tengah musim dingin. Berhenti makan, menolak air, atau berjalan tanpa perlindungan adalah tanda-tanda bahwa seseorang telah memutuskan untuk tidak melanjutkan. Itu bukan kasus kelemahan, melainkan keputusan yang dipertimbangkan. Dalam tindakan-tindakan ini, kemauan diekspresikan tanpa kata-kata. Müller mencatat beberapa contoh di mana seorang tahanan, tanpa mengatakan apapun, mulai bertindak sedemikian rupa sehingga mempersingkat waktu hidupnya. Itu bukan tentang menyerah, tetapi tentang mengambil satu-satunya kendali yang tersisa bagi mereka. Kapan harus berhenti melawan? Kadang-kadang teman-teman mereka menyadarinya dan mencoba untuk membujuknya. Tetapi di lain waktu mereka mengerti dan tetap diam. Konsekuensi dari gerakan-gerakan ini selalu sama. Tubuh dibawa tanpa dicatat. Barang-barang mereka yang sedikit menghilang dan nama mereka tidak ada lagi dalam dokumen camp. Sistem itu menghukum bahkan mereka yang tidak berhasil menyelesaikan tujuannya. Jika seseorang selamat dari sengatan listrik atau percobaan gantung diri, ia bisa dipukuli, ditembak di depan umum atau dipermalukan di depan orang lain. Setelah niat itu terungkap, hukuman menjadi tidak terhindarkan. Müller menggambarkan sebuah kasus di mana seorang pria ditemukan tergantung di toilet, tetapi masih bernapas. Orang yang menemukannya memanggil tahanan lain untuk membantunya, tetapi ketika SS tiba, tidak ada ruang untuk penjelasan. Mereka membunuhnya di tempat, menuduhnya tidak patuh. Mati atas keputusan sendiri dipandang sebagai penghinaan terhadap tatanan yang diberlakukan, seolah-olah bahkan itu hanya diperuntukkan bagi kontrol camp. Di dalam sonderkommando, kelompok tempat Müller berada, tindakan-tindakan ini lebih sering terjadi.
hidup dikelilingi oleh mayat, dipaksa untuk mengoperasikan oven krematorium dan membersihkan kamar-kamar setelah setiap penggunaan menghasilkan tekanan psikologis yang unik. Beberapa anggota tidak lagi bisa menanggung siklus itu dan lebih suka mengakhiri hidup mereka sesegera mungkin. Beberapa melemparkan diri ke dalam api, yang lain melintasi zona terlarang tanpa senjata atau niat untuk melarikan diri, hanya mencari kematian yang cepat. Ada yang menolak untuk mengikuti perintah, mengetahui bahwa penolakan itu akan membawa mereka ke tiang gantungan. Dalam kasus-kasus ini, rekan-rekan mereka mencoba untuk menjaga ingatan mereka tetap hidup di dalam kelompok, menyebut mereka dengan nama atau mengingat gerakan terakhir mereka. Tidak banyak bicara, tetapi keheningan yang dibagikan sudah cukup untuk memahami apa yang telah terjadi. Tidak ada penghormatan atau lilin, hanya gerakan, kenangan, dan rasa hormat yang tidak terucap untuk mereka yang tidak bisa melanjutkan. Bagi mereka, satu-satunya jalan keluar yang mungkin adalah yang paling radikal, dan mereka menerimanya dengan kesadaran penuh. Seiring berjalannya hari dan musim dingin menjadi lebih keras, tindakan-tindakan ini berulang lebih sering. Jumlah pastinya tidak pernah dihitung karena tidak semua kasus dicatat. Tetapi yang tersisa dalam ingatan para penyintas sudah cukup untuk memahami bahwa fenomena itu konstan. Alasannya tidak baru, keputusasaan, rasa sakit fisik, tidak adanya harapan, ketakutan akan apa yang bisa datang. Beberapa melakukannya setelah menerima berita bahwa keluarga mereka telah meninggal. Yang lain hanya tidak bisa lagi menahan lingkungan itu. Tidak semua orang berhasil menyelesaikan keputusan mereka. Pengawasan, kurangnya privasi, kontrol gerakan, dan kurangnya sarana membuatnya sulit. Tetapi keinginan itu ada. Dan ketika mereka akhirnya berhasil, rekan-rekan mereka tahu bahwa itu bukan kecelakaan. Tidak seperti kejahatan lain yang didokumentasikan. Tindakan-tindakan ini tidak diadili setelah perang atau menempati plakat di museum. Tetapi mereka ada di sana setiap hari, di setiap sudut camp. Mereka tidak diteriakkan, tidak ditulis, tidak diceritakan dengan suara keras. Mereka hanya tetap sebagai bagian dari lanskap manusia yang mengelilingi Auschwitz. Cara masing-masing memutuskan untuk mengakhiri juga menandai cara mereka hidup sampai saat itu. Beberapa melakukannya dalam keheningan, yang lain mencari pandangan terakhir atau isyarat perpisahan. Tetapi semua melakukannya atas keputusan mereka sendiri. Karena dalam lingkungan di mana tidak ada yang bisa dipilih, itulah satu-satunya pilihan yang masih tersisa. Tubuh orang lain, prostitusi paksa di kamp. Sejak pertengahan tahun 1942, sekelompok tahanan wanita tertentu mulai menghilang dari barak biasa mereka di Ravensbrück tanpa penjelasan yang jelas. Tidak ada yang memberitahu rekan-rekan mereka alasannya, dan beberapa dari mereka yang terpilih tidak pernah kembali. Rumor paling umum menunjukkan bahwa mereka dikirim ke tempat yang disebut Sonderbau, semacam barak khusus yang fungsi sebenarnya tidak diketahui oleh sebagian besar orang. Beberapa wanita kembali setelah beberapa hari dengan wajah berubah, tidak ingin berbicara, terperangkap dalam keheningan aneh yang hanya memperkuat kecemasan kolektif. Versi resminya mengatakan bahwa bangunan itu menampung rumah sakit, tetapi tidak ada yang kembali tampaknya telah menerima perhatian medis. Seiring waktu, diketahui bahwa ruang baru ini adalah rumah bordil yang dirancang oleh administrasi camp dengan tujuan untuk memotivasi tahanan laki-laki tertentu di fasilitas lain, terutama mereka yang ditugaskan untuk kerja keras di pabrik atau tambang. Nazi percaya bahwa akses seksual terbatas dapat meningkatkan produktivitas. Para wanita yang dipilih sebagian besar adalah muda, sehat, dan dianggap dapat dididik ulang. Mereka dikeluarkan dari Ravensbrück dan dipindahkan ke Sonderbau, di mana SS mengatur segalanya dengan ketepatan birokratis. Para tahanan wanita menerima instruksi rinci tentang bagaimana berperilaku, apa yang harus dikatakan, bagaimana berpakaian, dan bahkan bagaimana mempertahankan sikap yang menarik. Ketaatan itu total tanpa kemungkinan untuk menolak. Bangunan itu dibagi menjadi kamar-kamar individu kecil dengan tempat tidur bersih, spray yang disetrika, sabun, dan handuk. Itu adalah kontras brutal dengan kondisi sisa camp, tetapi penampilan itu hanya menyembunyikan bentuk hukuman lain. Setiap tahanan wanita harus melayani beberapa pria per hari,
pada jadwal yang ditetapkan dengan waktu yang diukur dan di bawah pengawasan staf SS. Setiap tahanan diberikan jumlah token terbatas untuk mengakses layanan rumah bordil yang menciptakan sistem hak istimewa yang tergantung pada kinerja kerja dan ketaatan. Mereka yang tidak memenuhi kuota atau memiliki masalah apapun dihukum atau hanya dikeluarkan dari program. Sebagian besar wanita yang dipilih tidak tahu apa yang menunggu mereka sampai terlambat. Beberapa percaya bahwa mereka dipindahkan ke kamp lain dengan kondisi yang lebih baik, yang lain berpikir bahwa mereka ditawari semacam imbalan atas perilaku yang baik. Hanya ketika mereka memasuki Sonderbau dan diberikan seragam khusus, mereka mengerti apa yang terjadi. Beberapa mencoba melawan, tetapi tidak ada jalan keluar. Mereka yang menolak dikembalikan ke barak asli, di mana perlakuan memburuk atau mereka dipindahkan ke kamp yang lebih buruk. Dalam kasus lain, mereka hanya menghilang. Cerita-cerita yang beredar di antara para tahanan wanita berbicara tentang rekan-rekan yang memilih untuk tidak kembali dan mengakhiri hidup mereka sebelum tunduk. Fungsi rumah bordil sepenuhnya diatur. Pertemuan-pertemuan dijadwalkan secara bergiliran dan setiap pria harus mendaftar sebelum masuk. Para wanita dipaksa untuk mempertahankan sikap tunduk dan berpura-pura bersedia. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan harus belajar frasa dalam bahasa Jerman untuk menyenangkan para pengunjung. SS mengawasi segalanya dari kamar-kamar yang berdekatan dengan alasan untuk menjaga ketertiban, meskipun mereka juga menjatuhkan hukuman fisik untuk setiap perilaku yang dianggap tidak pantas. Bahkan, menstruasi para wanita dikendalikan untuk memastikan ketersediaan yang berkelanjutan. Selain itu, para tahanan wanita menjalani pemeriksaan medis mingguan untuk mendeteksi infeksi atau penyakit, bukan karena keprihatinan terhadap kesehatan mereka, melainkan untuk menghindari wabah yang akan memengaruhi fungsi sistem. Gagasan untuk mendirikan rumah bordil di kamp-kamp konsentrasi dipromosikan oleh Himmler, yang menganggapnya sebagai alat yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kendali atas para pria. Inisiatif itu didorong sebagai strategi manipulasi dan hadiah. Himmler berpendapat bahwa pria yang bekerja lebih baik pantas mendapatkan hadiah dan seks dianggap sebagai rangsangan yang sah. Logika di balik penalaran ini tidak menganggap wanita sebagai manusia, melainkan sebagai instrumen yang tersedia dalam mekanisme kamp. Beberapa wanita yang dipaksa untuk berpartisipasi dalam rumah bordil ini kemudian menceritakan trauma dari pengalaman itu, tidak hanya karena tindakan fisik paksa, tetapi juga karena isolasi setelahnya. Banyak dari mereka ditolak oleh tahanan wanita lain saat kembali ke barak, seolah-olah mereka membawa tanda yang tidak terlihat. Stigma itu dalam dan sunyi. Tidak ada yang secara terbuka menghina mereka, tetapi jarak, penolakan, dan penilaian konstan terlihat. Beberapa hampir tidak berbicara, menghindari kontak mata, dan menghabiskan berjam-jam duduk di sudut tanpa melakukan apapun. Program rumah bordil tidak terbatas pada Ravensbrück. Seiring waktu, itu menyebar ke kamp-kamp lain seperti Buchenwald, Dachau, dan Auschwitz, antara lain. Secara total, setidaknya ada 10 fasilitas serupa yang didirikan, semuanya di bawah kendali SS. Di setiap fasilitas, pola yang sama diikuti, seleksi, penipuan, transfer eksploitasi, dan keheningan. Angka pasti tentang berapa banyak wanita yang melewati sistem ini tidak diketahui dengan pasti, tetapi kesaksian menunjukkan bahwa jumlahnya ratusan. Akses ke rumah bordil ini tidak sama untuk semua tahanan. Beberapa kelompok seperti orang Yahudi dikecualikan. Hanya tahanan politik atau dapat dididik ulang tertentu yang diizinkan, yang menciptakan bentuk hierarki lain di dalam kamp. Administrasi Nazi membenarkan sistem ini sebagai mekanisme kontrol yang rasional. Bahkan statistik disimpan dan laporan disusun tentang efektivitas program. Dalam beberapa dokumen, hasil yang diperoleh dianalisis dan perbaikan diusulkan, seperti mengurangi waktu tunggu antara setiap pertemuan atau meningkatkan jumlah wanita yang tersedia. Semuanya diperlakukan dengan nada efisiensi birokratis tanpa menyebutkan penderitaan para tahanan wanita. Depersonalisasi itu total. Para wanita tidak dipandang sebagai korban, melainkan sebagai bagian lain dari sistem produksi dan kontrol.
Salah satu konsekuensi paling serius adalah kerusakan fisik dan psikologis yang diderita banyak dari mereka yang berpartisipasi. Pemeriksaan medis yang konstan tidak mencegah beberapa orang dari tertular penyakit serius. Juga tidak mencegah kehamilan. Meskipun dalam sebagian besar kasus mereka dipaksa untuk melakukan interupsi paksa tanpa anestesi. Dalam kasus lain mereka dikirim untuk eksperimen medis yang berhubungan dengan sterilisasi atau imunologi. Mereka yang tidak lagi berguna ditarik dari program dan dikembalikan ke kamp umum di mana stigma berlanjut dan kemungkinan untuk bertahan hidup menurun. Yang lain menghilang tanpa jejak. Penerapan rumah bordil bukanlah fakta yang terisolasi atau diimprovisasi. Itu adalah kebijakan sistematis, dirancang dan dilaksanakan oleh komandan SS berpangkat tinggi dengan dukungan ideologis dan perencanaan logistik. Laporan resmi berbicara tentang peningkatan moral pekerja dan pengurangan konflik internal. Kenyataannya itu adalah bentuk kekerasan lain, disamarkan sebagai insentif. Penggunaan tubuh wanita sebagai alat kontrol meninggalkan bekas luka yang dalam, tidak terlihat tetapi permanen. Tidak ada sanksi berikutnya bagi mereka yang mengorganisir atau mengawasi sistem ini. Dan untuk waktu yang lama, masalah ini diabaikan bahkan dalam persidangan pasca perang. Keheningan yang dipaksakan hampir mutlak. Banyak penyintas tidak pernah menceritakan apa yang mereka alami, bahkan beberapa dekade kemudian. Beberapa hanya menyebutkannya sekali, tanpa merinci, seolah-olah ingatan itu sendiri tidak dapat ditoleransi. Rasa malu itu bukan dari mereka yang mengorganisir rumah bordil, melainkan dari mereka yang dipaksa untuk berpartisipasi. Perbalikan beban moral ini adalah salah satu akibat paling kejam dari sistem. Bahkan di antara para tahanan wanita di kamp itu sendiri, banyak yang tidak dapat membedakan antara mereka yang telah dipaksa dan mereka yang konon menerimanya. Kebingungan itu bertahan selama bertahun-tahun dan semakin memperumit setiap upaya perbaikan atau ingatan. Bahkan hari ini, masalah ini masih tidak nyaman. Muncul dalam beberapa penelitian, seringkali sebagai catatan kaki, tanpa ruang untuk sepenuhnya memahami apa yang tersirat. Namun, dokumen, catatan, dan kesaksian menunjukkan bahwa itu adalah bagian kunci dari fungsi sistem kamp. Itu bukan kesalahan, bukan penyimpangan, atau pengecualian. Itu adalah keputusan yang disengaja, direncanakan, dan dieksekusi dengan presisi. Sebuah struktur yang dipasang dengan sumber daya, perintah, dan pengawasan dalam rezim yang mereduksi tubuh manusia menjadi alat sekali pakai. Bagi banyak orang, itu adalah saat di mana setiap ikatan dengan gagasan tentang masa depan putus. Beberapa menahannya sampai akhir, yang lain menemukan jalan keluar lain. Tidak ada yang kembali sama. Tanpa warisan aborsi, sterilisasi, dan mutilasi. Para wanita yang hamil saat tiba di Auschwitz tahu bahwa mereka tidak akan diizinkan melahirkan. SS menganggap kelahiran sebagai risiko yang harus dihilangkan, baik dengan menginterupsi kehamilan sejak awal atau mengambil tindakan yang lebih drastis ketika tidak mungkin lagi untuk menyembunyikannya. Ruth Elias, yang hamil beberapa bulan, ditugaskan untuk bekerja di dapur, yang memberinya perlindungan terbatas berkat seorang Kapoceko yang sudah mengenalnya. Selama berminggu-minggu, ia menyembunyikan kondisinya dengan memakai celemek besar dan menjauhkan diri dari pandangan para penjaga. Meskipun ia merasa semakin lemah dan tubuhnya mengkhianati hal yang tak terhindarkan, ia terus berpura-pura normal. Suatu hari, saat bekerja membersihkan ember, ia pingsan. Ia dibawa ke rumah sakit kamp, di mana seorang dokter Ceko yang juga tahanan membantunya, memberinya sedikit makanan dan menyembunyikan kondisinya dari dokter Jerman. Jaringan kecil wanita yang tahu bagaimana menjaga keheningan ini berhasil memperpanjang hidup bayi di dalam kandungannya beberapa minggu lagi. Ketika kehamilannya tidak bisa lagi disembunyikan dokter, Mengele diberitahu. Mengele saat melihatnya tidak bereaksi dengan amarah tetapi dengan campuran minat dan tantangan. Ia bertanya mengapa ia menyembunyikan kehamilannya dan ia menjawab bahwa ia tidak tahu apakah ia akan selamat. Ia memutuskan bahwa ia akan berfungsi sebagai kasus studi. Ia mengizinkannya untuk melanjutkan kehamilan tanpa menugaskannya ke transportasi kematian, tetapi di bawah kondisi yang terkontrol.
Ia memberinya instruksi untuk tetap berada di rumah sakit tanpa makanan khusus, tanpa perawatan tambahan, hanya pengamatan. Dokter itu memperingatkannya bahwa ia tidak akan memberinya anestesi atau bantuan medis jika ia melahirkan. Ia mengatakan bahwa ia ingin melihat seberapa jauh ketahanan tubuh manusia di bawah kondisi-kondisi itu. Selama berminggu-minggu, Ruth diisolasi bersama wanita hamil lainnya, semuanya dalam tahap lanjut. Tempat mereka ditahan kotor, tanpa selimut, tanpa tempat tidur, tanpa makanan yang cukup, dan di bawah pengawasan konstan. Setiap hari, salah satu dari mereka dipanggil dan tidak pernah kembali. Beberapa dibawa langsung ke kamar gas. Yang lain seperti Ruth, tetap hidup sebagai bahan eksperimen. Pada bulan terakhir, Ruth merasakan bayi itu bergerak di dalam dirinya, tetapi tubuhnya kelelahan. Kulitnya menempel pada tulangnya, dan ia hampir tidak bisa berdiri. Akhirnya, di tengah malam, persalinan dimulai. Tidak ada dokter atau perawat. Hanya tahanan wanita lain yang mencoba membantunya, tanpa pengalaman atau alat. Persalinan itu panjang, melelahkan, dan tanpa bantuan profesional apapun. Keesokan paginya, seorang bayi perempuan lahir. Ruth sangat lemah sehingga ia tidak bisa mengangkatnya. Ketika mereka memberitahukannya kepada Mengele, ia datang dengan dokter lain. Mereka mengelilingi tempat tidur, mengamati ibu dan bayi yang baru lahir, mencatat, mengomentari kondisi keduanya, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka meninggalkannya di sana tanpa menawarkan makanan atau air. 2 hari kemudian, Mengele kembali. Ia memberitahunya bahwa bayi itu tidak bisa tetap hidup. Materi Yahudi tidak akan diizinkan untuk berkembang biak. Ia memberinya perintah yang jelas. Ia harus berhenti memberinya makan. Ruth, tanpa susu dan tanpa kekuatan, tidak punya cara untuk menjaganya. Hari-hari berlalu. Bayi itu menangis, lalu hanya bernapas dengan lemah. Pada hari kelima, ia berhenti bergerak. Ketika tubuh gadis kecil itu tidak lagi bereaksi, seorang penjaga memindahkannya tanpa melihat Ruth. Mereka meninggalkannya sendirian di ruangan itu, tanpa hiburan, tanpa informasi, dan tanpa mengetahui apa yang akan mereka lakukan padanya selanjutnya. Wanita lain dalam kondisi serupa telah dipaksa untuk aborsi dengan instrumen kasar atau bahan kimia agresif. Beberapa bahkan disterilkan tanpa pemberitahuan. Teknik yang digunakan berkisar dari suntikan hingga sayatan internal yang dibuat tanpa jenis anestesi apapun. Dalam beberapa kasus, itu adalah eksperimen yang dirancang untuk menguji efek zat yang berbeda pada kapasitas reproduksi. Para wanita yang melewati tes ini tidak tahu apakah keesokan harinya mereka bisa berjalan atau apakah akan ada sequel internal yang tersisa. Tidak ada yang menerima informasi. Mereka hanya ditempatkan di atas meja, tidak bisa bergerak dan dimanipulasi oleh dokter yang membuat catatan dan bertindak dengan ketidakpedulian. Di salah satu pavilion, Ruth bertemu dengan seorang wanita muda yang telah menjalani intervensi yang membuatnya tanpa rahim. Operasi itu dilakukan tanpa ia ketahui. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka perlu mengambil sampel. Ketika ia bangun, ia tidak bisa berjalan. Tidak ada obat penghilang rasa sakit, tidak ada pemulihan, hanya rasa sakit, demam dan pendarahan konstan. Alih-alih istirahat, ia dikirim kembali ke kerja paksa beberapa hari kemudian. Wanita lain menceritakan bahwa dalam kasusnya, dokter telah menyuntikkan zat yang tidak diketahui ke perutnya, konon untuk menghentikan perkembangan. Ia kehilangan janin di tengah kram yang tak tertahankan. Prosedur itu diulang pada beberapa tahanan wanita. Beberapa meninggal dalam beberapa jam, yang lain tetap dengan sekuel permanen. Tidak ada yang dirawat setelahnya. Tidak ada penyembuhan, hanya pengabaian. Ruth melihat bagaimana mereka yang ditandai sebagai tidak cocok menghilang. Beberapa kembali ke barak mereka tanpa bisa berjalan. Yang lain tidak pernah kembali. Intervensi tidak terbatas pada aborsi. Sterilisasi dipraktikkan melalui radiasi, pemotongan tuba, atau bahan kimia. Para wanita diatur dalam barisan, diperiksa, dan dikirim tanpa pemberitahuan ke pavilion, di mana dokter dengan jas putih menunggu mereka. Di sana, semuanya dilakukan tanpa penjelasan apapun.
Banyak dari mereka tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sampai berminggu-minggu kemudian ketika rasa sakit tidak berhenti atau ketika mereka mencoba untuk menstruasi lagi dan tidak bisa. Beberapa dipaksa untuk mengamati prosedur pada rekan-rekan lain. Ketakutan menjadi konstan. Setiap pemeriksaan medis bisa berakhir dengan mutilasi internal. Dalam beberapa kasus, organ diekstrak untuk tujuan analisis komparatif. Kondisi di mana ini dilakukan tidak sehat. Alat berkarat, tangan tanpa sarung tangan, meja tanpa pembersihan dan tanpa sterilisasi sebelumnya. Mereka yang selamat melakukannya dengan infeksi, demam tinggi dan tanpa kemungkinan istirahat. Mereka tidak diizinkan untuk berbicara satu sama lain tentang apa yang telah terjadi. Ada hukuman bagi mereka yang mencoba memperingatkan orang lain. Ruth menyaksikan bagaimana seorang wanita mencoba bunuh diri setelah salah satu operasi itu. Ia tidak berhasil. Mereka menghukumnya karena menyebabkan kekacauan. Di camp, masalah kehamilan dianggap berbahaya. Kehamilan menyiratkan harapan, kelangsungan, masa depan. Oleh karena itu, setiap bentuk reproduksi harus dibatalkan. Cara yang paling efektif adalah menyerang tubuh dari dalam, membatalkan fungsinya tanpa perlu mengeksekusi. Ini memungkinkan tahanan wanita untuk terus digunakan sebagai tenaga kerja tanpa menimbulkan risiko biologis. Pesannya jelas, tidak ada keturunan yang dapat diterima. Beberapa wanita bahkan mengetahui apa yang menunggu mereka, mencoba menyembunyikan kehamilan mereka sampai akhir. Yang lain, sebaliknya, menampilkan diri mereka di hadapan dokter dengan ilusi menerima bantuan. Tidak ada yang diperlakukan dengan kasih sayang. Beberapa meminta untuk tinggal bersama anak-anak mereka jika mereka selamat. Mereka tidak menerima jawaban. Mereka hanya ditandai dengan nomor dan dikirim ke langkah berikutnya. Staf medis camp bertindak sebagai algojo yang menyamar sebagai ilmuwan, mencatat setiap reaksi, setiap komplikasi, dan setiap hasil sambil mengklasifikasikan jaringan, menyimpan sampel, dan mengirim laporan. Tubuh para wanita diperlakukan sebagai wadah sementara, disingkirkan segera setelah mereka tidak lagi berguna. Ruth mengingat wajah beberapa dari mereka, beberapa baru berusia 16 tahun, yang tiba dalam keadaan hamil setelah ditahan bersama keluarga mereka dan tidak pernah melihat orang tua mereka lagi. Mereka hanya berpindah dari gerbong ke berangkar tanpa mengetahui apa yang menunggu mereka. Mereka yang melakukan prosedur tidak menunjukkan emosi, tetapi semua mengerti apa artinya ditandai dengan salib merah, tanda yang menunjukkan bahwa mereka harus bersiap untuk eksperimen berikutnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang selamat, dan masalah ini hanya dibicarakan dengan suara pelan, dengan ketakutan. Ruth dibebaskan beberapa minggu setelah kelahiran putrinya, meskipun ia tidak lagi bersamanya dan tidak pernah menjadi ibu lagi. Yang tersisa dari waktu itu bukan hanya bekas luka fisik. Para wanita yang selamat dari proses itu kembali ke dunia, di mana mereka tidak bisa menjelaskan apa yang telah mereka alami. Beberapa tetap diam selama bertahun-tahun. Yang lain tidak pernah bisa memiliki anak. Tidak ada tindak lanjut medis, tidak ada pengakuan. Hanya keheningan yang menyertai kehidupan mereka yang telah digunakan sebagai tubuh sekali pakai. Pada tahun-tahun berikutnya, Ruth menemukan beberapa rekannya. Masing-masing membawa kisahnya di dalam tanpa bisa menceritakannya sepenuhnya. Bukan karena malu, tetapi karena tidak ada kata-kata yang cukup. Praktik-praktik itu tidak luar biasa. Mereka adalah bagian dari logika yang tepat, dari keputusan sistematis untuk mencegah wanita tertentu meninggalkan jejak biologis. Satu-satunya warisan mereka adalah ingatan akan apa yang direnggut dari mereka. Ruang keheningan terakhir. Di bagian belakang camp, terpisah dari fasilitas lainnya, terdapat kamar gas. Dari luar, mereka tampak seperti bangunan sederhana tanpa tanda-tanda yang terlihat yang mengkhianati fungsi aslinya. Kereta-kereta tiba hampir setiap hari dan banyak dari pendatang baru diarahkan langsung ke sana. Mereka diminta untuk telanjang, melipat pakaian mereka, mengingat di mana mereka meninggalkannya untuk diambil nanti, dan beberapa bahkan diberi sepotong sabun. Para penjaga tersenyum, mereka harus menghindari kepanikan. Di dalam, ruang itu tertutup dengan dinding berlapis untuk memudahkan pembersihan. Ketika semua orang berada di dalam,
pintu-pintu disegel, dan pada saat itu, dari bukaan atas, gas dimasukkan. Dalam beberapa menit, udara menjadi tidak bisa dihirup. Teriakan tidak keluar, hanya pukulan ke dinding dan tubuh yang jatuh satu sama lain. Gas menyebabkan kematian yang lambat karena sesak napas, sementara orang-orang saling mendorong mencari sudut udara yang terkuat memanjat di atas yang lain dan anak-anak hancur di bagian bawah. Kemudian, keheningan. Bau itu meresap ke dalam kulit, pakaian, dan napas, dan meskipun lantai dicuci dengan ember air dan produk disebarkan untuk menyamarkan bau busuk, jejaknya tidak sepenuhnya hilang. Udara dipenuhi asap, panas, dan abu, tetapi proses di dalam kamar tidak terputus. Ketika pintu-pintu terbuka, para tahanan Sonderkommando masuk. Tugas mereka adalah memindahkan mayat, menyeretnya keluar, mengklasifikasikannya, dan mempersiapkan tempat untuk kelompok berikutnya. Mereka tidak diizinkan untuk berhenti atau menunjukkan reaksi. Jika mereka melakukannya, mereka diganti. Mereka tahu bahwa waktu mereka terbatas karena tidak ada anggota Sonderkommando yang hidup lebih dari beberapa bulan. Mereka dianggap sebagai saksi berbahaya. Mayat-mayat diseret satu persatu ke area pemeriksaan, di mana para tahanan yang ditugaskan harus mengambil gigi emas, memotong rambut, melepaskan perhiasan tersembunyi, atau benda berharga apapun yang belum diidentifikasi oleh SS sebelumnya, semuanya di bawah perlakuan mekanis, langsung, dan tanpa jeda. Setelah proses itu, mayat-mayat dibawa ke oven. Panasnya terasa dari beberapa meter jauhnya, cerobong asap berfungsi siang dan malam, dan lemak manusia digunakan untuk menyalakan api. Jika oven tidak dapat menampung, lubang digali di mana mayat-mayat dibakar di tempat terbuka. Asap dapat terlihat dari sektor lain di camp, dan meskipun tidak ada yang membicarakannya, semua orang mengetahuinya. Mereka tidur di dekat krematorium, di barak terpisah, di bawah pengawasan permanen, dan tanpa kontak dengan dunia luar, sementara tahanan lain menghindari melihat mereka, mengulangi pada diri mereka sendiri bahwa mereka memiliki mata kosong. Mereka tidak makan dengan yang lain atau berpartisipasi dalam formasi. Mereka tidak terlihat oleh yang lain, tetapi sangat diperlukan untuk sistem. Dari waktu ke waktu, salah satu dari mereka menghilang tanpa ada yang bertanya apapun, dan yang lain mengambil tempatnya. Di sudut-sudut, beberapa tahanan Sonderkommando menemukan sisa-sisa kuku, darah, atau rambut yang, meskipun dibersihkan secara teratur, terus muncul. Ruang itu tidak pernah benar-benar kosong lagi karena kematian meninggalkan jejak yang tidak bisa sepenuhnya dihapus oleh air atau kapur. Kadang-kadang mereka menemukan tanda di dinding, goresan yang dibuat dengan kuku, pesan singkat, nama. Beberapa tulisan sulit dibaca, sudah usang, dan yang lain dibuat dengan darah. Itu adalah upaya putus asa untuk meninggalkan bukti, untuk mengatakan, saya ada di sini. Para tahanan Sonderkommando tidak berbicara satu sama lain saat mereka membersihkan, dan keheningan adalah bentuk perlindungan. Setelah tempat itu dibersihkan, pintu-pintu di sisi lain dibuka lagi. Kelompok berikutnya sudah menunggu. Sistem pemusnahan di kamp-kamp konsentrasi tidak muncul dari kekacauan, melainkan dibangun dengan presisi untuk melakukan eliminasi yang konstan. Setiap fase, dari transportasi hingga hilangnya mayat, berfungsi sebagai bagian dari prosedur yang teliti. Kamar gas adalah salah satu dari banyak metode. Kelaparan yang berkepanjangan, pemukulan yang berulang, eksperimen medis, kerja paksa, dan pengabaian medis adalah bagian dari skema yang sama. Sonderkommando yang dipaksa untuk berpartisipasi dalam proses itu mewakili bentuk degradasi manusia ekstrim yang dipaksakan dari kekuasaan. Pada saat yang sama, wanita seperti Ruth Elias menghadapi keputusan yang tidak mungkin di bawah kondisi ekstrem, di mana perlawanan fisik tidak menjamin kehidupan. Itu bukan tentang hukuman individu atau improvisasi, melainkan tentang struktur lengkap yang dirancang untuk menghancurkan tanpa henti. Kerusakan itu tidak hanya fisik, tetapi juga moral dan kolektif. Penderitaan yang dikelola secara terus-menerus adalah mekanisme yang dipilih untuk menjaga kendali dan memajukan kehancuran. Dalam konteks itu, hidup satu hari lagi tidak berarti aman.
hanya menunda hal yang tak terhindarkan di dalam mesin yang dirancang untuk menghapus mereka yang terjebak di dalamnya.